Selamat malam teman-teman, balik lagi sama aku Ulfa. Kali ini aku bakalan sharing gimana sih aku manfaatin benang-benang kecilku ini untuk membuat produk wearable. Ini aku bakalan bikin topi untuk anak atau topi untuk bayi. Nah, di sini aku bakalan sharing tips-tipsnya. Ini adalah benang rayon yang small ply. Ini kecil banget kan teman-teman. Kalau kita mau bikin topi contohnya kan kayaknya bakal lama banget nih kalau kita pakai benang yang terlalu tipis kayak gini. Nah, di sini aku udah bikin topi bayi dengan benang rayon small ply, tapi di sini aku dilapis 3 helai benang dalam satu rajutan. Nah, nanti aku bakalan praktek ya. Terus ini salah satu contoh juga topi yang aku pakai dengan katun Bali. Di sini aku menggabung 2 helai benang menjadi satu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kedua bahan ini lembut di kulit, halus benangnya. Jadi teman-teman bisa pakai katun Bali atau rayon untuk membuat produk wearable yang bakalan dingin di kulit. Oke. Di sini ini benang kecil yang aku pakai. Ini juga benang kecil yang aku pakai. Nah, sekarang aku bakalan coba praktek. Aku kesampingkan dulu. Aku akan praktek menggunakan benang yang sama, yaitu benang rayon, sama dengan ini ya teman-teman, sama dengan topi hijau sebelumnya yang aku buat. Nah, kita bakalan mentriple atau membuat 3 helai benang. Nah, gimana caranya? Oke, kita mulai. Selamat menonton. Step pertama, kita akan menggunakan ujung benang seperti ini, ujung benang ya teman-teman. Di sini aku akan memisahkan sepanjang yang kira-kira teman-teman akan gunakan. Nah, aku akan potong menjadi satu helai benang terpisah. Oke, kira-kira aku menggunakan sekitar 30 sampai 40 meter. Ini teman-teman bisa tarik aja. Nanti kalau misalkan kekurangan nanti bisa menggunting lagi kemudian menyambungkannya. Oke. Karena pada umumnya benang yang helainya kecil itu mudah ditemukan, jadi teman-teman jangan sedih karena benang ini juga bisa kita gunakan untuk produk-produk yang tidak terlalu banyak, atau bisa kita persingkat hitungannya dengan cara mendobel benang supaya rajutannya jadi besar seperti itu. Oke, aku rasa cukup dan aku akan mengguntingnya. Oke. Di sini aku jadi mempunyai 2 helai benang. Ini benang terpisah, kemudian ini satu benang dari gulungannya, kemudian satu helai lagi kita akan dapatkan dari bagian dalam gulungan benang. Nanti teman-teman bisa coba ambil bagian tengahnya seperti ini. Ini kan susah. Oh ya, ini sudah bisa. Seperti ini teman-teman. Ini kita ketemu nih. Ini gulungan bagian dalam, satu helai bagian dalam. Oke, jadi kita udah punya 3 helai benang yang bakal kita gunakan untuk merajut topi bayi seperti contoh yang tadi aku bikin. Untuk 3 helai benang rayon ini aku menggunakan hakpen ukuran 3,5 mm atau 6 slice kosong. Kita mulai ya teman-teman.
Basic untuk membuat rajutan yang melingkar, kita akan membuat magic circle. Nah, seperti ini. Setelah kita silangkan, kemudian kita ambil menggunakan hakpen, kemudian buat rantai satu. Nah, setelah seperti ini, kita keluarkan. Ini magic circle yang akan kita buat. Kita ulangi lagi ya. Oke. Kita gulungkan benang. Kemudian dari bawah sini kita kaitkan hakpen kita dan membuat satu rantai. Oke, seperti ini. Kemudian kita keluarkan benang dari jari kita. Ini adalah magic circle. Oke, sekarang kita akan menggunakan DC, double crochet atau tusuk ganda. Untuk dasar kita membuat 2 rantai. Setelah itu kita akan membuat 11 DC di dalam magic circle. Oke, kita hitung ya. 1 2 Oops, sorry. Ini gulungan benangnya harus aku rapikan nih. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan yang terakhir 11. Kemudian kita membuat slip stitch. Oke, slip stitch untuk mengunci dan sudah selesai 11 double crochet di dalam magic circle ini. Kita tarik. Ini adalah dasar atau lingkaran pertama pada topi yang akan kita buat seperti ini. Seperti lingkaran pertama ini. Oke, kita lanjut. Kita mulai lagi setelah lingkaran ini. Memang enaknya teman-teman punya 3 gulung benang ya. Jadi teman-teman gak harus ribet-ribet seperti tadi. Aku ada sedikit benang yang kusut tapi gak masalah. Kita manfaatin 1 gulung benang yang ada, kita bikin topi. Lanjut ya. Untuk memulai lingkaran kedua, kita buat 2 rantai, 1 2 untuk mengawali setiap putaran. Dan di putaran kedua ini kita akan membuat double crochet increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang. Yang pertama kita buat 1 dulu ya teman-teman. Karena yang pertama ini sebagai base ada di kanan kiri, jadi kita bagi 2. Oke. Double crochet. Oke, nah kemudian di 10 lingkaran berikutnya kita membuat double crochet increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang rantai. Kita mulai. Oke. Seperti ini jelasnya, dalam 1 lubang ada 2 double crochet. Kita lanjut ya seterusnya. Oke. Benang yang kita pakai ini memang lembut ya teman-teman, jadi dalam merajutnya nggak kasar di kulit. Benang licin ditarik, jadi ini cocok banget, aku rekomendasiin buat membuat topi bayi.
atau teman-teman mau bikin shawl, kardigan, baju anak, teman-teman bisa berkreasi karya wearable atau karya yang bisa langsung bersentuhan dengan kulit kita. Oke, lanjut. Nah, di lingkaran kedua ini total rantai yang kita buat adalah 22. Base-nya 11, kemudian setelah di double atau double crochet increase, jumlah rantai yang kita punya adalah 22. Di akhir kita hanya membuat satu double crochet untuk melanjutkan yang satu double crochet pertama tadi. Nah, dan selalu diakhiri dengan slip stitch atau kunciannya. Seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke putaran ketiga. 2 rantai, kemudian kita akan membuat double crochet increase, double crochet increase, double crochet, diseling 2 double crochet dalam satu lubang, kemudian 1 double crochet dalam satu lubang, dilanjut 2 double crochet, kemudian 1, 2, 1, 2, 1, dan seterusnya. Kita mulai ya. 2. Oke, kita ulangi. 2, kemudian 1, kemudian 2 dalam satu lubang, 1, 2, kemudian 1 double crochet dalam satu lubang, 2, 1, 2, kemudian 1 double crochet dalam satu lubang, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, sisa beberapa lagi kita lanjut ya. Aku biasa persiapkan benang dulu dengan menariknya. Kita tarik. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini dalam satu lubang sudah 2 double crochet. Kita lanjutkan dengan double crochet, kemudian increase, double crochet increase, kemudian double crochet, dan ditutup dengan 1 double crochet ya, diakhiri dengan slip stitch. Oke, 3 putaran sudah selesai. Kita lanjut ke putaran keempat dengan pola yang sama, namun kita akan membuat increase double double, increase double double, atau hitungannya 2 1 1 2 1 1. Nah, kita membuat double dulu ya. Increase 2 dalam satu lubang, 1, 2, kemudian kita lanjutkan 1 double crochet di 2 lubang berikutnya, 1 cukup, 1 di lubang berikutnya, 1. Oke, supaya mudah mengingatnya, hitungannya 2 1 1 2 1 1 2 1 1. Kita mulai lagi ya. Kita rapikan dulu benangnya. 2 1 1.
Oke, silahkan teman-teman lanjutkan dengan hitungan yang sama, 2 1 1 2 1 1 dan seterusnya. Nah, lingkaran semakin melebar, kita selesaikan di akhir ya. 2 dalam satu lubang, 1 1, kita lanjut 2, kemudian 1 1, dan seperti biasa yang terakhir kita 1 double crochet di setengah rantai ini. Kita akhiri dengan slip stitch. Nah, sudah cukup untuk melebarkan lingkaran kepalanya. Kemudian kita akan membuat badan topi seperti ini. Kepalanya sudah cukup, kita akan membuat badan topi seperti ini. Hitungannya itu double crochet increase, kemudian double crochet 10 kali, kemudian increase, kemudian 10 kali, increase, diselingi 10 kali. Jadi hitungannya itu yang tadi 211 211. Nah, di lingkaran berikutnya, di putaran selanjutnya yaitu 2 1 1 1 1 1 sebanyak 10 kali, kemudian 2 lagi, kemudian 1 1 10 kali. Increase, kemudian double crochet 10 kali, increase, double crochet 10 kali. Kita mulai ya. Nah, karena ini sudah lebar, teman-teman kalau sulit, teman-teman lipat aja ya, untuk memudahkan teman-teman melanjutkan putaran berikutnya. Nah, seperti ini. Sorry. Oke. Seperti ini. Kita seperti biasa 2 rantai, kemudian kita awali dengan setengah rantai dengan membuat 1 double crochet. Kemudian kita akan membuat double crochet sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah 10 kali double crochet, kita lanjutkan dengan double crochet increase atau 2 double crochet dalam satu lubang rantai. 1, kita lanjut di lubang yang sama, 2. Oke, nah lanjut lagi 10 double crochet, kemudian double crochet increase. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, setelah 10 hitungan kita buat double crochet increase di lubang berikutnya. 1, 2, di lubang yang sama, 2. Tada. Ini sudah mulai membentuk badan topi. Nah, ini double crochet increase terakhir, dan terakhir kita akan membuat 10 hitungan lagi untuk menutup putaran ke 1 2 3 4 5, putaran kelima topi bayi ini. 1 2 3
memang ya teman-teman harus sabar banget pakai 3 gulung benang ini, karena kita harus berkali-kali menarik benang, merapikannya. Tapi hasilnya oke sih teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan benang kecil yang kita punya, tapi kita bisa membuat topi rajut bayi dengan cepat dan mudah. Nah, oke, kita tutup terakhir dengan slip stitch. Oke. Jika tadi increase kemudian 10, increase 10, kali ini kita membuat increase kemudian 11 double crochet, increase 11 double crochet, dan begitu seterusnya. Jadi naik 1 hitungan. Oke, contoh ya. Kita seperti biasa membuat 1 double crochet di setengah rantai pertama, kemudian kita hitung 11 kali. 1 2 3 4. Kita tarik dulu. 5 6 7 8 9 10. Nah, kita tambah 1 angka lagi, 1 rantai lagi, maksudnya 1 double crochet lagi, 11. Nah, kita buat double crochet increase setelah 11 hitungan double crochet tadi. Oke, 1 dan 1 double crochet lagi di lubang rantai yang sama, 2. Oke, selamat melanjutkan ya teman-teman. Kita buat 1 lingkaran penuh, double crochet increase, dilanjut dengan 11 double crochet. Aku udah selesaiin putaran ke 6. Nah, kita tinggal slip stitch. Oke, kita lanjut putaran ke-7 dengan menambah 1 hitungan. Jadi double crochet increase, kemudian 12 hitungan double crochet biasa, kemudian double crochet increase, dilanjut dengan 12 double crochet setelahnya. Nah, ini dia hasil akhir topi rajut bayi yang udah aku bikin dari 1 gulung benang, namun memanfaatkan 3 helai. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa putar lagi videonya gimana cara tips membuat topi bayi yang mudah dan lebih cepat dengan menggunakan 3 helai benang dalam 1 gulung. Tada! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 putaran. Selamat mencoba.